Beliau itu hobinya suka sholawat, cinta sholawat. Ya Rasulullah, kam aj'al sholati alaik, berapa banyak jumlah sholawat saya? Ya mazad fahuwa khair, sholawat makin banyak makin bagus. Alhamdulillah yang saya hormati ibu-ibu yang hadir semua, kumaha darama. Allah, jangan nanya saya lanjutannya, cuma saya bisanya itu doang. Ya, saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, ya, mengenyam pendidikan. Saya mondok pesantren di Salatiga. Salatiga itu di Jawa Tengah. Ada orang Jawa Tengah? Wah, ada orang. Hah? Sama, ya Allah. Jadi ada orang Salatiga. Jadi bunda, saya 4 tahun mengenyam pendidikan di pesantren Islam Al-Irsyad di Salatiga, Tengaran. Jadi kemudian saya melanjutkan pendidikan tinggi dalam ilmu tarbiyah, pendidikan agama Islam. Saya basically-nya guru. Ya, tahun 2008-2009 saya jadi guru bahasa Arab. Kemudian setelah menikah, udah married nih udah, anaknya 4, 3 izin, mohon doanya semoga anak saya jadi seperti ibu soleh semua. Ya, anak saya 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Izin Allah membangun bisnis di bidang umroh haji, kemudian berdakwah 2011 di program TV namanya Dai Muda Pilihan. Jadi dulu ada program kompetisi dakwah, ada juga perwakilan dari Bandung, dari Jakarta. Saya mewakili Jakarta untuk tingkat TV nasional Antv. Kemudian izin Allah berdakwah keliling, udah nggak ngajar lagi sekarang. Saya kembang fokus di bidang bisnis dan dakwah. Alhamdulillah izin Allah saya bisa ketemu sama ibu-ibu. Jadi Allah yang mempersatukan kita, Allah yang mempertemukan kita. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan mungkin bisa jumpa. Betul Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Dialah Allah yang telah mencatat segala kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali sudah Allah catat. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan buat semua. Kalau diantara ibu-ibu ada yang sakit, insya Allah penyakitnya disembuhkan. Ada yang belum dapat jodoh, keluar pintu masjid udah dicatat dapat jodoh. Kenapa yang amin udah punya jodoh? Mau diganti. Ya, buat anak, buat cucu kan gitu, buat anak, buat cucu. Ya, di antara ibu-ibu ada yang punya utang, sebelum keluar masjid TSM utangnya udah pada lunas. Ini yang aminnya kenceng, kayaknya utangnya paling banyak. Ya, ibu yang dimuliakan Allah, tadi sholawat luar biasa ya. Saya jadi ingat seorang sahabat Nabi, tolong dicatat namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa namanya? Sahabat Nabi yang paling dimuliakan, sahabat Nabi yang paling disayang, salah satu sahabat yang disayang Nabi Muhammad SAW. Beliau itu hobinya suka sholawat, cinta sholawat. Sampai-sampai ketika ada momentum dia berduaan dengan Nabi Muhammad, dia curhat sama Rasul. Ya Rasulullah, kam aj'al sholati alaik, berapa banyak jumlah sholawat saya? Kan ibu suka lihat tuh, ada buku-buku baca sholawat 40 kali, ada nggak kayak gitu? 50 kali. Ditanya sama Ubay bin Ka'ab, berapa sih jumlah sholawat kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi Muhammad, terserah. Ya mazad fahuwa khair, sholawat makin banyak makin bagus. Apa dikatakan Ubay bin Ka'ab, ibu? Idzan aj'alu kulla du'ai salatan alaik. Kalau begitu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan menjadikan seluruh doa saya isinya sholawat. Jadi Ubay bin Ka'ab, kalau angkat tangan tidak pernah ngomong ya Allah sehatin, ya Allah lunasin utang. Jadi kalau angkat tangan 1 jam isinya sholawat. Hebat ya. Jadi dia nggak baca tuh Rabbighfirli wali walidayya, dia sholawat. Karena kata Rasulullah, dia terpancing dengan challenge, tantangan dari Nabi Muhammad, mazad fahuwa khair. Sholawat itu makin banyak makin bagus. Bahasa Sundanya apa? Saya.
Makin banyak makin saya. Makin banyak makin saya. Sampai dia ditantang Nabi Muhammad. Langkung seer, langkung saya. Makin banyak makin bagus. Jadi kalau ada yang bilang sholawat ada batasnya, salah atau benar? Salah. Sholawat 100 kali, sholawat 50 kali, sholawat 1000 kali, salah. Yang bagus itu langkung seer 1 juta sholawat dong, 1 miliar sholawat dong. Mulut capek dengan sholawat, subhanallah. Seolah-olah begitu. Yang ditangkap oleh Ubay bin Ka'ab. Sampai Ubay bin Ka'ab bilang, oke, saya terima tantanganmu wahai Nabi Muhammad. Saya terima tantanganmu ya Rasulullah. Saya terima. Saya kalau angkat tangan, kalau memang sholawat makin banyak makin bagus. Saya kalau 1 juta, 1 jam saya doa, 1 jam sholawat. Hebat nggak Ubay bin Ka'ab? Begitu cintanya dia sama Rasulullah. Begitu sayangnya dia sama Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi kaget. Waduh, tantangan saya diterima. Tantangan saya tidak ditolak. Dia menjadikan seluruh doa itu isinya sholawat. Apa kata Rasulullah? Rasul peluk Ubay bin Ka'ab. Rasul bilang, kalau ini yang kau lakukan, engkau cinta sholawat, engkau senang sholawat, engkau hobi sholawat, 3 yang kau dapatkan. Yang pertama, tughfaru dzambuk, dosa-dosamu diampuni. Jadi tadi yang sholawat dosanya lagi diampuni, bersih dari dosa. Yang kedua apa? Tuqda dainuk, utang-utangmu dilunasi Allah. Wahai yang banyak utang, sholawat yang banyak. Nabimu sudah berjanji, kalau engkau banyak sholawat, utangmu dilunaskan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga apa? Tuqda hajatuk, hajat kamu dipenuhi Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah. Engkau pengen anakmu soleh, enggak usah ngomong Rabbi habli minas sholihin. Cukup sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selipin di hati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pengen anak soleh, selipin sambil sholawat Allahumma sholli. Soleh. Pengen utang lunas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammad. Lunas utang. 3 yang didapat. Apa yang pertama? Ampunan Allah. Utang lunas. Siapa yang punya utang di sini? Semua. Termasuk yang ngomong juga punya utang. Ya. Kemudian yang ketiga, hajatmu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ubay bin Ka'ab. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini luar biasa. Saya salut sama panitia mempersiapkan waktu singkat, waktu yang tidak banyak, tapi bisa mengumpulkan ibu-ibu yang masya Allah. Ibu taklim, jangan lihat siapa yang berbicara, karena yang bicara ini bukan malaikat. Dia manusia biasa yang juga punya kesalahan. Tapi lihat isi tausiahnya, mengembalikan diri kita kepada Quran dan Sunnah. Jadi siapapun yang isi, tolong sempatkan waktu kita ngaji. Karena ketika ibu ikut majelis ta'lim di rumah Allah, di masjid, membaca firman Allah, mempelajari isi Al-Quran, kitab Allah 4 yang akan ibu dapatkan. Yang gak akan didapatkan mereka yang nongkrong di rumah, nonton TV, scroll up Instagram, scroll up TikTok, habis waktunya sia-sia. Orang yang hadir majelis ta'lim 4 yang dia akan peroleh. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaum fi baitin buyutillah. Tidak ada satu komunitas yang kerjaannya cuma ta'lim. Di mana? Di buyut Allah, di rumah Allah. Saya mau nanya sekarang, kita di mana? Rumah? Yakin kita di rumah. Ngapain? Kita ngegosip, kita ngerumpi, kita memfitnah, kita buka aib orang lain. Kita ngapain sih? Ta'lim. Membaca Al-Quran dan mempelajari isi Al-Quran. Apa yang bakal kita peroleh? Nazalat alaihim sakinah. Pasti dikasih kebahagiaan. Jadi kebahagiaan hakiki hanya ada di sini. Muslimat ittihadiyah yang ada di tempat lain. Di tempat yang ada majelis ilmunya, Quran dibacain, Quran dibahas, dipelajari. Selain aktivitas ini, demi Allah, kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu. Oh, saya bahagia kalau saya pergi ke puncak Cisarua, ke Lembang, Sabtu Minggu Lembang. Pulang saya tanya, capek lagi gak? Pegel lagi gak? Kebahagiaan sejati abadi yang mengantarkan kita ke surga cuma ini. Janji Rasulullah SAW. Nazalat alaihi sakinah. Pasti bahagia, jiwanya pasti tenang. Dan ingat, ketenangan batin itu harganya mahal.
Ibu akan rela membayar berapapun kalau hati kita gelisah, hati kita stres. Lihat orang yang pakai narkoba. Ketika ditanya kenapa engkau pakai narkoba, dia lihat orang tuanya broken home, berantem terus setiap hari. Akhirnya dia keluar rumah. Dia nggak ikut ta'lim, dia salah pergaulan. Ditawarin pil-pil, na'udzubillah narkoba. Kalau kita tanya kenapa pakai narkoba, pengen bahagia hidupnya, pengen tenang. Akhirnya apa yang didapatkan? Overdosis. Mati sangit, na'udzubillah ini zalik. Salah cari kebahagiaan. Kebahagiaan bukan ada di uang. Kebahagiaan bukan ada di jabatan. Kebahagiaan bukan ada di popularitas. Oh, followernya 1 juta, 2 juta. Demi Allah, kebahagiaan ada di hati-hati ibu. Orang yang menyempatkan waktu untuk hadir majelis ta'lim, Quran baca, pelajari isinya. Bareng-bareng, jangan sendiri, bareng-bareng. Karena kambing akan dimakan oleh serigala kalau dia sendirian. Ingat, kambing sendirian sama serigala. Kalau kambingnya 1000, serigalanya 1, berani nggak? Artinya kita butuh komunitas yang membawa kita kepada kebaikan. Gak bisa sendiri dalam mengarungi bahtera cobaan dunia yang fana. Harus berangkulan tangan. Makanya tema kita ada pertemuan. Yang pertama tadi ketenangan batin, pasti kita dapat kebahagiaan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Quran, kebahagiaan itu bukan di kantong. Oh, kebahagiaan bukan di kantong. Bukan di saldo rekening. Ya, tapi kebahagiaan milik siapa? Milik Allah. Dia yang punya kebahagiaan dan dia akan berikan kepada hati orang-orang beriman. Makin beriman, makin mantap akidah, makin bahagia. Ibu bisa lihat Rasulullah SAW, dia seorang raja, seorang kekasih Allah Azza wa Jalla, tapi tidurnya di tikar sampai bekas tikernya nempel di badannya. Umar nangis. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, lihat tuh itu pangeran Kisra, pangeran raja-raja Persia, mereka tidurnya pakai sutra, pakai kasur. Lihat tuh raja-raja Romawi tidurnya di atas emas. Tapi Rasulullah orang yang paling bahagia di muka bumi. Subhanallah, orang yang tidur tuh orang kaya, kalau dia nggak ngaji kayak ibu begini, demi Allah, malam mau tidur aja dia makan pil tidur. Betul apa betul? Saya punya tetangga, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji. Dia cerita sama saya, Pak Ustadz, saya untuk tidur aja saya harus makan pil tidur. Saya was-was, nanti perusahaan saya diambil, nanti karyawan saya nipu saya. Gelisah ya. Tapi kalau orang yang hadir majelis ta'lim, pasti kebahagiaan Allah berikan, ketenangan batin Allah berikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Ibu, saya lagi dapat rahmat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah bukan ada di mall, kasih sayang Allah bukan ada di tempat wisata, kasih sayang Allah bukan ada di manapun, ada di masjid. Untuk memancing rahmat Allah cukup hadiri majelis ta'lim. Jangan males. Kita butuh rahmat Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dua yang kita butuhin dalam hidup ini, ampunan Allah, rahmat Allah. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Amal kita belum tentu ikhlas diterima Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Untuk dapat rahmat Allah datang ke masjid, ngaji, ta'lim, Quran, hadis dibaca. Allahu Akbar. Ghasyiyatuhumur rahmah, pasti Nabi yang memastikan. Percaya nggak sama Nabi? Ya, yang ngomong percaya 2 orang. Percaya nggak? Percaya nggak sesungguhnya? Hah? Pecanten, pecanten, betul. Pecanten, percanten, percanten nggak? Percantennya gitu. Oh, percantennya. Enak juga bahasa Sunda. Nah, yang ketiga, orang yang hadir majelis ta'lim, pertama nazalat alaihimus sakinah ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, hafathumul malaikah. Ibu dapat backingan dari para malaikat. Enggak usah takut lagi kalau udah dapat backingan dari malaikat. Hidup ini akan terasa ringan. Kenapa? Malaikat mengiringi perjalanan hidup kita. Nah, kalau punya masalah enggak usah khawatir, malaikat doain selesai masalah. Ya, kemudian lihat, kita mau mungkin ada musibah, ada bahaya, malaikat backingin kita, jaga kita. Backingannya bukan tentara,
yang punya batas limit kehidupan juga di dunia, yang bisa pensiun, bukan polisi, tapi backingannya malaikat. Yang satu malaikat aja kalau dia mengepakkan sayap, bumi bisa ditutup. Subhanallah, itu besarnya malaikat, satu malaikat. Itu menjaga orang yang hadir majelis ilmu, majelis ilmu. Hafatul malaikat di pinggir jalan, ada orang mau nabrak malaikat yang geser dia. Ada yang mau mencelakakan dia, malaikat juga. Makanya rasakanlah manfaatnya orang yang istiqomah di dalam ta'lim ilmu Allah, ilmu Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Zakarallahu fi man indah. Nama ibu nih lagi disebut-sebut di hadapan para malaikat oleh Allah Azza wa Jalla. Terkenal tapi di langit. Di bumi dia nggak terkenal. Ketemu orang cuek. Ketemu orang nggak menyapa dia. Tapi nama ibu menggelegar di langit. Allahu Akbar. Jumlah malaikat lebih banyak dari jumlah manusia. Ingat, jumlah malaikat lebih banyak dari jumlah disebutkan di langit ketujuh. Ada masjid namanya Baitul Ma'mur. Kalau 70.000 malaikat masuk sholat, rukuk, sujud, itu nggak keluar lagi. Masuk lagi 70.000 terus sampai kiamat. Ini menunjukkan jumlah malaikat nggak terbatas. Kita nggak butuh dikenal manusia demi Allah. Tolong garis bawah. Betapa manusia banyak sekarang caper, pengen dikenal, pengen hebat di kalangan manusia. Apa manfaat manusia? Ibu minjem duit sama manusia satu kali, besoknya minjem lagi dikasih nggak? Dikasih nggak? Ngomongnya apa dia? Yang kemarin aja belum dipulang, yang kemarin aja belum dibayar. Itu udah sifat manusia. Semakin dimintai tolong, semakin gak suka sama kita. Tapi kalau Allah, semakin dimintai Allah senang, Allah suka, Allah cinta dengan doa. Wan nasu idza su'ila yaghdab, syair mengatakan. Wan nasu idza su'ila yaghdab, wallahu idza su'ila yaghdab. Manusia semakin diminta, semakin kesel, semakin marah. Allah semakin diminta, semakin cinta, semakin suka, semakin sayang. Jadi kita nggak butuh dikenal manusia. Ya, nggak apa-apa. Saya nggak punya follower di Instagram, di TikTok, di mana lagi di YouTube. Tapi yang penting nama saya menggelegar di langit Allah. Kalau udah dikenal Bu sama para malaikat, hidup kita gampang, mudah. Gak ada kesulitan, gak ada kesusahan. Anak-anak kita lihat kita wafat, kita nggak tahu anak-anak kita gimana. Sholat nggak mereka, zikir nggak mereka, baca Quran nggak. Kalau orang ibunya rajin majelis taklim, nanti pulangnya kita kepada Allah, malaikat menjaga. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika orang-orang istiqomah mati di atas istiqomah di jalan Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان الله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Orang-orang yang mengatakan Tuhan saya Allah, kemudian istiqomah, nggak sekedar Allah dia sebut, tapi pribadinya nggak ikut Quran, nggak ikut kitab Allah. Sholat, tapi nggak pakai jilbab. Na'udzubillah, nggak istiqomah itu namanya. Orang yang istiqomah hidupnya mau diatur sama Allah, dia hamba Allah, dia budak Allah. Itu orang yang istiqomah nggak mudah, nggak gampang. Hari ini ngaji, besok ada jaminan nggak kita ngaji lagi. Hati gampang terbolak balik. Makanya itu pentingnya kita punya komunitas, teman-teman yang baik, teman-teman yang di atas jalan Allah, penting, mahal harganya. Ibu nih, saya minta tolong, satu sama lain harus kenal, minta nomor WhatsApp-nya. Ini yang hadir di sini, satu orangnya lebih mahal dari uang dunia di sini, lebih mahal dari 1 triliun. Betul, kita hanya menganggap uang, kehebatan orang itu kalau banyak duit. Enggak. Teman soleh. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi ma'a'ta ahadun ni'matan ba'dal Islam illa akhan salihan. Saya tidak melihat, kata Umar bin Khattab, nikmat yang lebih hebat setelah Islam kecuali punya teman soleh. Kata Umar bin Khattab, kalau engkau sudah dapetin dia, faliyatamassak, pegangin dia. Jangan sampai dia lari darimu. Jangan sampai dia kabur darimu. Jangan sampai dia hilang darimu. Pegangin. Bu, ini nomor WA saya. Tolong kalau ibu taklim kemana, undang saya, ajak saya.
Doakan saya dalam doa ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.